Suku Bima adalah kelompok etnis yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya mayoritas menempati Pulau Sumbawa bagian timur, seperti Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dumpu. Suku ini dikabarkan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nama Bima dikatakan berasal dari raja pertama mereka yang bernama Bima. Dalam suku Bima sendiri terdapat dua kelompok, yakni suku Donggo dan suku Mbojo. Suku Donggo dianggap sebagai orang pertama yang telah mendiami wilayah Bima. Mayoritas suku Bima menganut agama Islam dan sebagian kecil menganut agama Kristen dan Hindu. Namun ada satu kepercayaan yang masih dianut oleh suku Bima yang disebut dengan Parnobongi. Adalah suatu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dunia roh yang ditakuti adalah Batara Gangga sebagai dewa yang memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai penguasa. Menurut legenda yang tertulis dalam Kibatbo, suku Bima mempunyai 7 pemimpin di setiap daerah yang disebut Cui. Pada masa pemberontakan di Majapahit, salah satu dari Pandawa Lima bernama Bima melarikan diri ke Bima melalui jalur selatan agar tidak ketahuan oleh para pemberontak, lalu berlabuh di Pulau Satonda. Setelah berlabuh, Bima menetap dan menikah dengan salah seorang putri di wilayah tersebut hingga memiliki 2 orang anak. Bima adalah seseorang yang memiliki karakter kasar dan keras, tapi teguh dalam pendirian, serta tidak mudah mencurigai orang lain. Karena itulah, para Njuhi mengangkat Bima menjadi raja pertama wilayah tersebut, yang kemudian menjadi daerah yang bernama Bima. Raja Bima berasal dari Jawa, sehingga sebagian bahasa Jawa kuno terkadang masih digunakan sebagai bahasa halus di Bima. Dalam masyarakat Bima, bagi kaum perempuan memiliki pakaian khas untuk menutup aurat menggunakan sarung yang disebut rimpu. Cara pemakaiannya membutuhkan 2 lembar sarung, yaitu 1 lembar sarung pertama yang dililitkan ke kepala dan menyisakan bagian terbuka untuk wajah. Lalu sisa sarung dijulurkan hingga ke perut menutupi lengan dan telapak tangan. Sarung yang digunakan tersebut adalah sebagai pakaian pengganti kerudung pada saat ini. Untuk sarung kedua dikenakan dengan cara melipatkan sarung di pinggang hingga ke bawah, seperti penggunaan kain sarung pada umumnya. Tradisi berbusana ini dalam sejarahnya sudah ada sejak zaman Kesultanan Bima. Untuk saat ini, tradisi berbusana rimpu sudah mulai jarang digunakan oleh generasi muda suku Bima sekarang. Namun kini mulai sering diperkenalkan kembali pada acara-acara kebudayaan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan setempat. Sedangkan ciri khas pakaian untuk laki-laki biasanya menggunakan sarung sebagai ikat pinggang yang disebut pakaian sambolo. Rumah adat suku Bima bernama Uma Lengji. Dalam bahasa Bima, Uma berarti rumah dan Lengji berarti bentuk tinggi dan mengerucut. Bangunan Uma Lengji biasanya menggunakan 4 tiang dengan fondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Semua bahan bangunannya berupa kayu dan bambu, serta rumbia atau ilalang sebagai bahan atap dan dindingnya. Keseluruhan elemen tersebut saling kait-mengkait sehingga menjadi kesatuan. Konstruksi bangunan ini sangat kuat dan tidak mudah runtuh, karena memang dibuat agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Masyarakat Bima punya tarian tradisional yang populer bernama Tari Bujakadanda. Tarian tradisional ini menggambarkan 2 prajurit yang sedang berperang menggunakan tombak dengan rumbai bulu ekor kuda dan perisai sebagai senjata mereka. Tarian ini diciptakan untuk mengenang dan mengapresiasi perjuangan para prajurit dalam mempertahankan daerah mereka. Selain itu, tarian ini juga berfungsi untuk memperkenalkan kepada generasi muda akan kejayaan dan kehebatan leluhur masyarakat Bima pada zaman dahulu. Selain tari Bujakadanda, ada juga tari Kalero. Adalah tarian dan nyanyian yang berisi ratapan, pujian, pengharapan, dan penghormatan terhadap arwah. Dalam tarian ini biasanya menggunakan atribut yang didominasi warna hitam. Gerakan melambai-lambai dan berjingkak-jingkak sebagai wujud ekspresi pelepasan terhadap arwah. Karena mereka yakin bahwa seseorang yang telah meninggal dunia masih tetap hidup tapi di alam yang lain. Alam yang abadi dan penuh dengan kedamaian.
Salah satu yang terkenal dari suku Bima adalah peternakan kudanya. Sejak abad ke-14 kuda Bima telah diekspor ke Pulau Jawa. Pada tahun 1920, daerah Bima telah menjadi tempat pengembangbiakan kuda yang sangat terkenal. Karena hal tersebutlah munculnya tradisi Macajara atau pacuan kuda yang sudah diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Bima. Yang unik pada tradisi ini adalah pada para penunggang kuda yang dilakukan oleh joki-joki cilik. Rata-rata joki cilik tersebut berusia antara 6-8 tahun. Mereka mulai belajar berkuda sejak usia 4-5 tahun. Bagi masyarakat suku Bima, menunggangi kuda di lintasan pacu menjadi tanda keberanian dan ksatria. Karena hal tersebutlah yang membuat olahraga tradisional ini cukup populer bagi anak-anak suku Bima. Sebagai penghasil kuda, kuda yang digunakan dalam ajang olahraga tradisional ini pun haruslah kuda Sumbawa. Pada saat balapan kuda, para joki cilik biasanya memperlihatkan atraksi menarik dan handal dari menunggangi kuda. Sehingga pancuan kuda ini begitu sangat menarik. Pada tahun 1927, di zaman Hindia Belanda, awalnya tradisi ini diselenggarakan untuk merayakan hari kelahiran Ratu Wilhelmina. Kemudian Pacuajara terus berkembang dan menjadi tradisi setempat yang terus dilestarikan sampai sekarang. Pada saat ini, pacuan kuda diselenggarakan saat hari-hari besar atau event besar lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan juga biasa digelar saat panen tiba yang memiliki tujuan sebagai ucapan syukur terhadap panen yang ada. Tradisi Mpaan Tumbuh atau lebih sering dikenal dengan tradisi adu kepala. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kesultanan Bima, yang merupakan lambang kekuatan dan keperkasaan sebagai penasehat perang dan juga memiliki nilai perlawanan terhadap musuh atau penjajah tanah Bima. Tradisi adu kepala biasanya dipentaskan pada saat tertentu, seperti menerima tamu, pernikahan, atau serah terima mahar dan hitanan. Atraksi adu kepala dimainkan berpasangan oleh 2 atau 4 pasangan lelaki dan 1 orang sang guru yang bertugas sebagai pengendali pemain. Dimulai dengan seorang pemain berdiri menunduk dengan mengarahkan kepalanya ke arah lawan. Saat pemain sudah siap, lawan akan berlari dengan jarak kurang lebih 10 hingga 15 meter menabrak kepala lawan atau mengadu kepala. Dalam pementasannya biasanya diiringi oleh musik tradisional berupa gendam, seron, dan gong. Dan sebelum memulai atraksi, seorang tertua memberikan air doa dan mantra-mantra kepada para pemain. Salam satu bangsa.